Sudah 3 bulan ini, aku bekerja sebagai buruh cuci dan gosok. Rumah majikanku berada di utara, sedangkan tempat tinggalku di selatan. Berat di ongkos memang, namun semua harus kulakoni agar 2 buah hatiku bisa makan dan jajan. Setiap awal bulan, gaji yang tak seberapa hanya bisa singgah, sebab sudah ada lubang yang menunggu untuk ditutupi, yakni utang di warung dekat rumah. Di sanalah kami bergantung sebelum waktu gajianku tiba. Alhamdulillah, daripada tak melihat uang sama sekali. Menjadi janda tidaklah enak. Aku harus berjuang sendiri tanpa bantuan ibu. Ibuku tak mempunyai penghasilan. Ia hanya diam di rumah menunggu uluran tangan anak-anaknya. Sedih, entah mengapa nasib ibu waktu muda bisa turun kepadaku. Beliau menjadi buruh cuci ketika ayah telah tiada. Hal itu juga terjadi padaku. Berbeda kasus tentunya. Suamiku tak meninggal. Ia pergi memilih perempuan lain yang lebih molek dan montok. Sedangkan aku, pendek dan jelek. Padahal aku merasa tak pernah durhaka pada ibu. Nur, saya ada perlu di luar. Nanti ambil cucian di kamar Felicia ya. Dia sudah berangkat dari tadi. Saya tidak sempat mengeluarkan pakaian kotornya dari kamar. Titah majikanku sesaat sebelum ia memasuki mobil. Baik Nyonya, sebagai tukang cuci dan gosok, aku jarang sekali memasuki rumah. Tempat pembantu sebatas garasi saja. Setelah pakaian bersih dan rapi, Nyonya Vivian yang akan mengangkatnya ke dalam rumah. Hari ini sepertinya ia ada kegiatan di luar. Jadi, ia mengizinkanku untuk memasuki kamar anak tunggalnya itu. Tunggu Tuan pulang baru kamu pulang ya Nur, teriaknya seraya menjulurkan kepala saat mobil hendak keluar dari garasi. Baik Nyonya, Felicia jarang bertegur sapa denganku. Ia anak yang pendiam. Bila menaruh pakaian kotor, ia hanya sekedar menaruh tanpa bicara sepatah kata pun. Aku juga jarang mendengar mereka bercengkarama. Entahlah, mungkin malam hari di saat aku tak ada. Helai demi helai kupisahkan antara pakaian putih dan pakaian berwarna milik Felicia. Pakaian kotornya tak bau, tak ada aroma keringat yang menusuk hidung. Semuanya masih wangi, hanya ada aroma pewangi pakaian yang sering kububuhkan saat mencuci dan menyetrika. Dek, 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 dek. Jantungku berdetak kencang saat memungut celana dalam milik Felicia. Anak seusianya seharusnya belum mengalami menstruasi. Kudengar dari sang mama, umur Felicia baru menginjak 11 tahun. Entahlah, jika ia gadis yang subur. Jorok sekali anak ini. Apa ia tak mengenakan pembalut saat haid? Kembali kulanjutkan merendam cucian. Setelah direndam, aku pun sarapan dulu dengan lontong sayur yang kubeli di dekat rumah. Tadi tak ada lauk untuk sarapan. Anak-anak telah membawa bekal ke sekolah, jadi aku tak mendapat bagian. Selesai sarapan, aku pun memulai aktivitas direndam tadi. Mesin cuci tak disediakan, jadi aku harus menggunakan tangan. Jantungku kembali terpacu saat menemukan sprei terkena bercak darah. Sprei ini kuambil di keranjang pakaian kotor Felicia tadi. Tergesa-gesa memisahkan kain, aku tak memperhatikan sprei ini. Sepertinya bercak darah itu melebar karena berendam. Nur, teriak seseorang lelaki dari arah luar. Garasi sengaja kututup dan kukunci dari dalam agar tak ada yang masuk diam-diam. Iya, sebentar. Aku berlari menuju pintu garasi. Kulihat Tuan Felix tengah berdiri di samping mobilnya. Ia kembali memasuki mobil saat garasi kubuka. Mobil Tuan Felix terparkir. Ia masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Tak lama, ia kembali dan menanyakan sesuatu yang membuatku curiga. Kau yang mengambil pakaian kotor Felicia? Tanya Tuan Felix dengan raut wajah cemas. Iya Tuan, Nyonya Vivian yang menyuruh saya. Kulihat ia menghembuskan napas lega. Ada apa dengannya? Mengapa ia menanyakan hal itu? Apa kau menemukan sesuatu yang ganjil? Maksud Tuan? Celana dalam Felicia yang ada bercak darahnya. Ada Tuan, ada. Apa sudah kau cuci dengan bersih? Baru saja mau saya cuci Tuan. Memangnya kenapa Tuan? Jangan banyak tanya, atau kau saya pecat. Baik Tuan. Tuan Felix berlalu seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Jiwa ingin tahuku meronta-ronta. Aku ini tipe orang yang punya rasa curiga tinggi. Rasa curiga inilah yang membuatku menangkap basah mantan suami saat bersama perempuan lain.
Hati kecil ini bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Felicia hingga ada bercak darah? Mengapa Tuan Felix begitu cemas saat menanyakan celana dalam itu? Tulangku terasa lemas saat diancam akan dipecat. Nur, kembali ku dengar Tuan Felix memanggil. Suaranya dari arah dalam rumah. Harus cepat kutemui agar tak disemprot olehnya. Ada apa, Tuan? Saya lihat spray Felicia telah diganti. Apa kau yang menggantinya? Bukan, Tuan. Mungkin Nyonya. Ah, sial. Tuan Felix mengibaskan tangan menyuruhku pergi. Aku pun kembali melanjutkan aktivitas yang sempat terhenti. Semoga ia tak memanggil lagi. Cucianku bisa tak selesai bila itu terjadi. Tuan. Nur, saya pergi ke toko. Kunci garasinya kembali. Baik, Tuan. Ia pulang ke rumah hanya untuk menanyakan hal itu. Mencurigakan memang. Haruskah aku kulik lebih jauh tentang problema di rumah ini? Ah, aku bukan siapa-siapa mereka. Mereka orang kaya. Pasti ada saja cara untuk menutupi rahasia. Takkan ada yang mencurigai gerak-gerik mereka. Rumah ini tak terjamah oleh tetangga. Aku akan mengorek informasi dari Laila. Ia yang mengenalkanku pada Nyonya Vivian. Karena Laila jugalah aku diterima bekerja di sini. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati kelaparan karena tak memegang uang. Selesai sudah pekerjaanku hari ini. Saatnya berkemas dan bersiap-siap untuk pulang. Nyonya Vivian belum kembali. Aku harus menunggu Felicia pulang dari sekolah dulu atau menunggu Tuan Felix kembali dari toko. Ting tong. Ting tong. Suara bel membuatku senang. Ternyata tak perlu menunggu waktu lama. Aku bisa pulang karena seseorang telah datang. Saat pintu garasiku buka, kulihat wajah Felicia begitu murung. Selama ini aku tak memperhatikan wajahnya karena sibuk bekerja. Kali ini ia tak menunduk. Ia menatap wajahku dengan mata berkaca-kaca. Aku tak berani bertanya. Ia takkan mau bercerita padaku. Ia berlari ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Felicia tak kunjung keluar dari kamar. Padahal aku hendak pamit pulang. Sedikit lancang, aku pun berniat mengetuk pintu kamarnya. Tak sengaja ku dengar ia berbicara dengan seseorang. Pintu kamarnya yang tertutup sepenuhnya memudahkanku untuk mendengar. Aku lupa, Pi. Jangan bunuh Mami. Ampun, Pi. Aku tidak akan mengatakannya pada Mami. Kurasa ia sedang bicara di telepon. Dari panggilannya ia sebut, sepertinya ia berbicara dengan Tuan Felix. Ada apa ini? Apa yang terjadi di antara mereka? Mengapa ku dengar Felicia seperti memohon? Apa ia diancam? Ah, ini tidak benar. Binur. Tiba-tiba Felicia sudah berdiri di hadapanku. Pipinya basah oleh air mata. Bibirnya bergetar dan ia pun bersimpuh di lantai. Tangisannya pecah. Dadaku ikut terasa sakit saat melihatnya. Sepertinya ia begitu terpukul. Nona, apa yang terjadi? Nantikan part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapat pemberitahuan part selanjutnya. Tinggalkan like dan komen juga ya. Jangan lupa share biar ada yang baca.